Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi bersama kita di sini dalam rangka podcast FK PPAI DPC Depok. Ya, ini sesi yang kedua ya. Bersama di samping kita di sini ada Jero Arya Palguna. Ya. Baik, selamat malam Pak Jero Arya Palguna. Ya, jadi ini bercerita tentang masalah vibrasi ya. Kemarin itu yang diceritakan. Ini kita ke sesi yang kedua loh pemirsa. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa sehabis daripada podcast kita yang pertama itu mereka menanyakan, wah ternyata daya vibrasi itu, getaran itu mampu dan bisa mengobati beberapa hal yang sifatnya dengan penyakit. Nah, saya mau bertanya ini sama Pak Jero Arya Palguna. Baik, apakah vibrasi getaran tadi itu mampu untuk mengobati penyakit medis kira-kira? Pertama-tama saya terima kasih. Di session yang pertama saya sudah menjelaskan vibrasi untuk di dunia kepolisian, dunia penyidikan. Nah, saat ini vibrasi digunakan dalam hal penyembuhan. Kenapa bisa vibrasi digunakan untuk dalam dunia penyembuhan atau mengobati seseorang? Karena pada saat seseorang hadir ke saya, vibrasi itu nampak pada dirinya seseorang tersebut. Dia memancarkan energi suatu penyakit dalam organ tubuhnya. Oh, artinya bentuk medis ini ya? Iya. Oh, bisa Bentuk begitu medis. ya? Iya. Ya, vibrasi itu bisa di penyembuhan dengan medis atau non medis. Oh, ada juga non medis, Ya, bisa ya? non-medis Oh, jadi bisa. dari vibrasi tadi itu bisa mampu untuk penyembuhan non medis juga? Bisa. Oke, kembali tadi kita sebelum kepada tindak lanjut kepada non medis. Nah, tadi sudah diterangkan bahwasanya bisa ke medis. Apa sih sebetulnya yang bisa ditangkap dari vibrasi tadi dari non medis? Ya. Contohnya penyakit jantung atau banyak sekali pemirsa ya. Kemarin setelah ada penyiaran ini ada yang menanyakan kepada saya, bisa nggak sih kira-kira itu untuk mengobati jantung? Nah, ini saya tanyakan langsung sama Jero Arya Palguna. Gimana kira-kira? Untuk pengobatan misalkan dari organ jantung, pada saat saya mengobati si pasien, maka saya akan menangkap vibrasi di jantung yang tidak selaras. Oh, Pada saat itu energi jantung tidak selaras. Bagaimana cara saya mengobati si pasien tersebut? Hanya dengan prana saya gunakan metode saya. Dan saya berikan prana dan saya selaraskan energi yang ada di jantung itu lebih baik. Dan energi prana itu tidak langsung sembuh. Semua itu kan mengharapkan instan, tidak semuanya seperti itu. Pastikan si pasien itu akan berulang kali, bisa sekali, 2 kali atau 3 kali datang ke saya berikan prana, langsung si pasien itu akan merasakan ada perubahan dalam dirinya. Seperti itu Pak Mampu saya. ya. Jadi ada juga ya seperti kemarin ada ibu-ibu ya, dia merasakan sakit di kepala, kemudian dia ke dokter, makan obat, ya, diberikan obat, minum obat itu nggak sembuh-sembuh. Ini kira-kira kalau Jero Arya ini kira-kira bisa menangani hal seperti itu? Astungkare sampai saat ini saya atas kehendak Tuhan, atas kehendak alam ini para pasien yang datang ke saya ada suatu perubahan. Minimal dia mendapatkan ketenangan, minimal dia tidak ada pusing-pusingnya kembali. Luar biasa pemirsa ya. Jadi buat pemirsa nih ya, jangan ragukan lagi, datang saja langsung ke Jero Arya Palguna ya. Kalau mengenai penyakit medis, dan ini kita akan tanyakan masalah non medis nih pemirsa ya. Jadi
sudah sesi 1 tentang masalah mencari benda, kemudian pengobatan medis. Nah sekarang kita non medis. Nah seperti ada belakangan ini memang khalayak ramai itu dihebohkan dengan pembahasan santet, ya. Nah jadi kira-kira kalau vibrasi yang dikatakan getaran yang digunakan sama Jero Arya Falguna ini mampu nggak nih kira-kira untuk mengobati santet? Nah, santet loh ya, ngeri, luar biasa ini. Ya. Ya kembali lagi, di dalam itu ada negatif, energi negatif yang ada dalam diri manusia itu, entah itu dari penyakit yang timbul dari medis atau dari non medis. Pada saat yang hadir itu dari non medis, getaran itu berbeda saya tangkap. Pada saat pengobatan yang saya lakukan dengan metode adalah dengan tipe atau air. Oh, nah ini saya ada kelapa ini apa fungsinya ini? Ini bagaimana ceritanya? Ini saya pakai biasanya untuk pengobatan atau pembersihan dengan new gading atau kelapa gading. Oh. Di mana kelapa ini sudah ada isi air dan sudah terisi oleh air suci. Oh. Ya. Pada saat itulah saya doakan, ya kan? Habis itu saya obati dengan cara pemercikan pada dirinya si pasien. Oh. Mungkin nanti besok kira-kira sesi yang ketiga kita akan minta praktek langsung kepada beliau Jero Arya Falguna untuk mengobati santet. Ya, ini tidak main-main pemirsa. Baik, tadi jadi apa saja sih selain santet itu, adakah penyakit-penyakit lain seperti kayak di Sumatera namanya busung ya, kalau kayak di gangguan-gangguan yang seperti halu, kalau bahasanya itu halu. Nah itu dari vibrasi tadi yang digunakan Jero Arya Falguna ini mampu nggak kira-kira untuk mengobati itu? Ya kembali lagi, santet itu timbul karena apa? Oh. Mungkin dari karma yang kita lakukan. Ya. Sadar maupun sadari. Kalau saya kepada pasien, saya bilang kepada pasien coba replay ke belakang. Apa yang sudah mengulas. Mengulas dari ke belakang. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Si pasien sebetulnya sudah tahu, sudah paham. Cuma hanya dia meyakini kepada saya. Bertanyalah kepada saya, kenapa sih Jero saya seperti ini? Jangan nanya kepada saya, sebetulnya tanyalah pada diri Anda. Oh. Anda sudah melakukan seperti apa? Nah, yang kita bisa tamengi dalam diri kita adalah melakukan suatu kebaikan menjadi tameng. Bisa bila mana ada orang yang bersifat negatif kepada kita, kebaikan-kebaikan itulah yang menutupi. Jadi tamengnya itu pada saat kita melakukan suatu yang ketidakbenaran, keluar dari jalur ketidakbenaran, maka unsur negatif itu dapat mengenai kita. Maka kita sebaiknya sedari saat ini, saya pun berusaha melakukan suatu kebaikan bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk semua makhluk hidup. Amin. Semoga saya bisa melakukan dengan istiqomah, konsisten dalam menjalankan ibadah itu. Ya, pertama itu, kedua dalam santet pembersihan, hanya saya melakukan hanya perantara Tuhan. Saya bermohon kepada Tuhan di desa yang Widiwase, semoga dibukakan, dipermudah jalan saya yang melakukan untuk pembersihan kepada seseorang. Jadi di sini Jero Arya Falguna ini tidak mandang dari segi agama apapun ya, gitu ya. Tidak. Dari agama apapun, dari lini apapun saya lakukan. Saya tidak membedakan dari suku, agama atau apapun, karena semua satu. Kalau kita yakini adalah semua satu. Kembali kepada Ida Samya Widiwase atau Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Kita cuma hadir di dunia ini karena datang hadir di dunia, dilahirkan di orang Islam, apa di orang Hindu, orang Nasrani, seperti itu. Tergantung kita meyakininya. Cuma kalau ajaran agama kan hanya ajaran sebatas ini loh buku petunjuknya. Kamu mau jalankan atau tidak, petunjuknya seperti itu. Jadi dalam hal ini hanya Jero itu sebagai jalan pengobatan atau jalan menolong orang seperti itu ya, tidak mandang agama. Baik. Jadi ada hal-hal yang sifatnya mungkin tadi itu dari vibrasi tadi yang dikeluarkan oleh Jero Arya Falguna ini bermanfaat untuk manusia ya. Jadi
selain daripada itu, ini didapat ataupun diperoleh dari mana? Kembali kita ulas pemirsa ya, seperti sesi pertama, karena saya belum sempat menanyakan, kok bisa ini dari hasil getaran tadi itu membuat energi seperti ini ya? Gitu, kira-kira. Nah, kok bisa ini? Bagaimana ceritanya ini? Jero Arya Palguna ini. Ya, terima kasih Wah. Pertanyaannya kemarin ditanyakan kembali. Iya, supaya pemirsa kan tahu, ini sesi kedua kok ujuk-ujuk langsung cerita santet. Ya, wah, ken caranya gitu. Nah, silakan. Tuh, sebetulnya dalam mendapatkan ilmu vibrasi, saya tidak mengetahuinya melalui buku, tetapi melaluinya dari pengalaman-pengalaman saya, dari proses-proses penderitaan yang saya lakukan. Saya jalani lah, bukan saya lakukan, saya jalani penderitaan-penderitaan. Iya, iya. Kenapa seperti itu? Seorang pertapa, seorang wan puasa dalam hal puasa Ramadan ya kan, itu kan adalah suatu merasakan penderitaan. Penderitaan apa? Menahan lapar, menahan emosi, menahan nafsu, segala nafsu ditahan. Berarti kan menyakiti diri kita. Seperti itu pun saya dengan cara meditasi, dengan puasa, barulah saya bisa mengenal diri. Habis itu mengenal diri, bagaimana kok ada suatu getaran yang saya terima. Dari situlah saya mengaktifkan, mencari ada apa ini getaran itu. Ternyata getaran itu membimbing saya untuk mengetahui segala sesuatunya. Pada ini kok getaran pada saat orang itu bicara kok bergetar ya, kenapa? Apa ini bicaranya bohong atau benar? Tapi getaran itu menyampaikan getaran itu bohong. Ternyata pas saya sikapi, saya saya amati telah itu ternyata orang itu bohong. Berarti pertama bisa itu juga itu Iya, mendiagnosa bertahap gitu. Pada saat kok misalkan saya waktu itu pas di mencari seseorang itu, misalkan namanya si A, kok saya cari getarannya, kok getarannya tuh ada di Pulau Jawa Barat. Jawa Baratnya itu daerah mana? Saya perkecil karena ada Google Maps sekarang kan. Oh iya, Google lebih Maps. canggih ya. Lebih canggih. Saya akan ada canggih lagi Jero Arya Palguna karena menggunakan vibrasi tanpa membuka map ya. Nah, jadi itu dapat itu orang. Stunggare sampai sejauh ini saya dapat mengungkap. Alhamdulillah. Karena ya disitulah saya mengkolaborasikan dengan vibrasi saya dengan Google Map yang ada itu. Misalkan si A namanya Wan Tambusai, adanya di mana nih? Kalau orang kan sudah ada GPS-nya sudah hilang. Iya. Kalau udah nggak ada GPS-nya kan berarti kan nggak ada. Saya cuma hanya menangkap energi vibrasi dari namanya Wan Tambusai. Jadi pada saat saya, di Jawa Barat di mana? Kok di Depoknya di mana lagi? Sini diperkecil lagi. Adanya di Sukmajaya. Ternyata di Sukmajaya adanya di Sukmajaya. Berarti itu penerapan ilmu-ilmu vibrasi tadi dalam bentuk getaran, dalam bentuk frekuensi, gitu ya. Jadi selain daripada itu mungkin juga yang sudah kemarin diceritakan bisa mendeteksi hal-hal yang sifatnya tidak terlihat oleh manusia biasa. Luar biasa sekali ya. Kita beri applause dulu ya. Ya buat Manggo daripada Jero Arya Palguna ini. Baik, jadi ada beberapa hal nanti mungkin ya untuk sesi yang ketiga nanti, tapi sebelumnya kita harus ngobrol-ngobrol dulu ya kan. Kita harus tahu dulu pasiennya yang harus kita bawakan. Nanti saya bawakan pasien yang betul-betul bisa mampu diobati dengan Jero Arya Palguna ya. Jadi kalau kita lihat dari keterangan beliau ya pemirsa ya, sampai di mana kemampuan itu karena sudah mumpuni piawai dia dalam getaran sehingga mendeteksi daripada hal apapun baik penyakit medis maupun non medis ya. Mudah-mudahan Astungkara insya Allah beliau Jero Arya Palguna ini mampu ya. Selain daripada itu ini mohon maaf ini Pak Jero Arya, apa sih kira-kira yang disampaikan kepada masyarakat untuk kembali kepada natur atau menggunakan energi alami, kira-kira supaya masyarakat itu jangan tertipu ya, masyarakat itu jangan mudah
terpedaya dengan, mohon maaf, oknum-oknum yang sifatnya tadi itu pembodohan atau oknum-oknum yang sifatnya tadi itu penipuan, ya. Apa sih kira-kira yang perlu disampaikan kepada masyarakat umumnya, ya? Oke, silakan. Untuk, mohon maaf, saya juga bukan saya menjatuhkan paranormal atau spiritual para dukun di Nusantara ini. Jadi dalam hal pengobatan gunakanlah logika kita dalam hal mencari pengobat penyembuh di Indonesia. Pertama, kedua, jangan selalu berpikiran negatif pada seseorang. Gunakanlah selalu pikiran positif pada semua orang. Semoga pikiran itu akan kembali lagi kepada diri kita, menjadikan diri kita positif dan selalu berbuat kebaikan untuk menjadikan tameng kita di dalam dunia ini dan bekal kita di akhirat nanti. Karena di akhirat sudah tidak bisa berbuat kebaikan. Seperti itu, Pak. Baik, saya mohon kepada pemirsa, ini juga kepada lo, ini ada di depan saya segelas air. Ini mungkin doa yang disampaikan melalui vibrasi tadi, getaran tadi kita ingin buktikan. Dan saya polos, ya. Saya coba ini minta tolong kepada beliau. Nah, minta tolong didoakan bagaimana caranya ini mengkolaborasi, ya, dalam arti para sentral-sentral yang ada di pengobatan Nusantara. Ya, terima kasih sekali loh. Ini langsung ada, kok ada gelembung-gelembung nih. Luar biasa. Baik, saya langsung minum pemirsa, ya, agar terasa langsung khasiatnya. Bismillah. Berarti itu ada sesuatu yang tadi itu memang ada yang menghalangi, jadi sekarang longgar nih. Alhamdulillah. Ya. Ini pemirsa tidak ada-ada. Baik pemirsa, demikian saya sampaikan tadi beberapa hal dan podcast FK PPAI DPC Depok kita akhiri. Tapi sebelumnya terima kasih buat Jero Arya Palguna, ya. Nah, nanti di sesi yang ketiga kita akan membawa pasien agar supaya diobati langsung. Baik, akhirul kalam pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam. Selamat malam. Rahayu Rahayu Rahayu.